bertentangan dari dunia luar. Ada yang namanya komunisme, ada yang namanya sosialisme, ada yang namanya sektarianisme, atau kita bilang itu sekarang yang terkenal khilafah atau radikalisme. Ada juga yang liberalisme, macam-macam. Tapi kita tetap dasar negara kita adalah Pancasila. Ya, sebagai filsafat, pandangan hidup pemersatu bangsa. Berikut adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kita perlu pahami? Karena ini menjadi hak dan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban, ya kan? Kalau kita bilang, misalnya kita harus taat dong HAM atau HAM, apa itu apa? Hak asasi manusia. Iya, kalau dalam seminggu itu Sam Ham Yafet ya, anaknya Nuh ya. Iya. Ya. Kalau dari Amerika HAM itu ham, daging babi yang diolah jadi daging, sudah jadi lapisan untuk makan hamburger. Oh. Iya. Nah, tapi maksudnya HAM ini adalah hak asasi manusia. Tapi kadang-kadang ini adalah kaum liberalisme, kebebasan manusia. Itu HAM berasal dari Amerika. Mereka kirim ke Indonesia. Tapi jangan lupa, bangsa Amerika sudah tahu namanya KAM. Tahu artinya KAM? Enggak. Kewajiban asasi manusia, mereka sudah melotok dari kecil. Udah dididik dari kecil. Kalau berani tentang HAM harus ada KAM. Kalau main HAM tidak ada KAM, chaos. Semuanya main suka-suka. Suka-suka ada lagunya ya. Tapi kalau main KAM saja, kamu wajib. Hak yang ada ya penindasan. Nah gitu kira-kira ya. Kira-kira masuk akal ya. Kalau di Amerika dari kecil, kamu itu kuat. Presiden pun, jenderal pun takut sama hukum. Takut gemetar dia. Gak berani langgar. Gak berani. Kenapa? Itu jadi hukum. Jangan lawan hukum. Dari kecil ini tapi setara sama itulah. Nah, hak diekspor ke Indonesia kadang-kadang kebablasan. Hak kami dong, hak kami. Tapi dia melanggar hukum, ya kan? Nggak jelas lah, ya kan kira-kira gitu lah ya. Paham kira-kira ya? Nah inilah wawasan yang lebih luas maksudnya ya. Kita paham. Berikutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum dan dasar, langsung aja ke NKRI ya. Apa itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia yakin bahwa negara kesatuan lebih menjamin persatuan dan kekuatan kita. Dengan ada negara kesatuan, ada namanya persatuan dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak ada, ya kita sudah pecah. Kenapa pecah? Ya karena pengen punya hak masing-masing. Tapi kewajibannya agak lemah. Tapi karena hak dan kewajibannya kuat, kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini. Tapi kemarin ada riak-riak, dulu namanya PNRI, dulu ya, ingat ya, itu opung kita, ya, bapak saya belum, masih opung lah ya, masih, bapaknya udah ada juga ya, maksudnya masih udah zaman mereka ya. Terus ada namanya Parmesta, ya kan ingat ya, itu di Sulawesi ada namanya RMS, ada namanya OPM, adanya GAM, macam-macam. Tapi gagal semua, tetap dalam rangka NKRI karena komitmen kita begitu. Kira-kira paham ya? Kalau kemarin Riau Merdeka, apa namanya Tabrani ya, ada tuh dari Pekanbaru ya, pernah dengar nggak? Dia selalu suarakan merdeka. Sekarang udah nggak ada lagi. Jangan-jangan nanti ada Kepri merdeka, jangan siapa tahu ya? Ada ya? Belum ada ya? Belum. Mau mulai kan? Belum. Ya sampai dia udahlah fokus saja lah membangun Kepri di bawah naungan NKRI. Itu aja kira-kira ya. Tapi memang kalau NKRI itu sifatnya sentralistis. Tapi kalau daerah provinsi sifatnya desentralistis. Nah, di pusat sekarang dalam NKRI ini tarik pusat tarik ke pusat dan daerah tarik otonomi daerah. Begitu terus sampai hari ini sejak reformasi. Pada saat Orde Baru tak ada cerita, semuanya diam. Kalau pusat ngomong itu, begitu reformasi, khususnya dari
undang-undang nomor 22/99, wah semuanya euforia. Begitu kira-kira ya, euforia otonomi daerah atau ODA. Ya itulah sejarah kita, tapi tetaplah mau sentralistis, desentralisasi, tetap NKRI. Setuju ya? Supaya kita tetap negara kesatuan, jangan sampai cacat. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Inilah pilar yang keempat yang diperkenalkan. Apa paham Bhinneka? Yaitu kita ini beda sara ya. Ya, sara itu bukan berarti langsung negatif. Dari sara adalah suku, agama, ras, antar golongan. Kalau suku apa itu? Ya suku yang di Jawa, Batak, Dania, ada Jawa ya. Kalau agama apa? Islam, Ada Kristen, Islam, ada Protestan, Kristen, Katolik, apalagi Hindu, Buddha, Konghucu. Ras itu bukan ayam ras ya. Ayam juga punya ras, betul. Ayam ras. Ya, misalnya orang hitam. Tionghoa, Arab, India, Yahudi, Eropa, Israel. Yahudi ada di Indonesia. Asal. Tapi udah master kayak Ahmad Dhani tau ya, itu Yahudi. Iya betul. Ada Yahudi yang mungkin sudah 20% lah, udah campur ya. Itu Yahudi. Terus ada lagi siapa ya? Yang tahu ketua Pemuda PP, tahu ya? Itu Yahudi. Ya. Tapi kalau Arab banyak nggak? Oh banyak. Tionghoa banyak. Banyak pun. India banyak. ada yang India Keli, ada yang India Sikh. Kalau di Pasar Baru Jakarta, India itu serba semua itu. Tapi kalau di Medan, Keling. keturunan Nabi Ro. Itulah ras. Kalau antar golongan apa? Sesama tukang gojek. Ya, golongan lah. Apa namanya? Partai. Kami golongan Golkar, kami golongan ini, atau kami golongan apa gitu? Apa namanya? Kami dari apa namanya? Petani. Ya. Binar. Golongan itu organisasi semua. Mau partai atau mau Ormas, apa namanya? ormas. Iya. Banyak lah. Kalau persekutuan ya mungkin baunya ke agama kali ya. Mungkin ya, tapi apa tadi misalnya? Oh kami dari orang Ray, saya ini orang Ray, Real Estate Indonesia, karena saya pengusaha Real Estate. Oh kalau saya orang ini, apa sih nama itu kalau listrik apa ya? Lupa saya. Akli. Ya Akli. Oh saya di apa namanya Apindo. Nah, banyak golongan lah, kelompok macam-macam. Tapi itu bisa menjadi gesekan juga, betul ya? Bisa. Tapi kalau saya bilang sara tadi bukan maksudnya negatif. Tapi dengan adanya sara bisa gesek-gesek, bisa berseteru, bisa berantem. Dan inilah kita komit yang terakhir tadi saya baru sebut Bhinneka Tunggal Ika, itu dari bahasa mana? Sanskerta. Artinya apa tadi? Walau berbeda-beda, tetap satu jua. Berbeda-beda tapi satu juga. Kalau bahasa Inggrisnya diversity, ya keberagaman. Beragamannya apa? Ya tadi ya suku beragam, agama beragam dan lain-lain. Dan ini yang saya sampaikan. Jadi ada tantangan-tantangan pilar ini. Yang pertama memang mengenai intoleransi ini sangat khas. Ya. Dulu suku masih kuat. Kuat sekali, apalagi kami orang tua merantau ke Jakarta, pernah dulu perang orang Jawa lawan orang Batak, pernah. Iya, perang dulu. Kami sampai nggak bisa keluar, bahaya. Terus ada lagi Ambon lawan apa gitu ya. Pokoknya pertikaian itu tahun 50-an, tahun 60-an. Masih kuat suku-sukunya, ya masih kuat ya. Atau di Medan ada nggak gitu berantem suku lawan suku, ada? Mungkin ya, ada lah, ya kan. Tapi sekarang kayaknya jarang. Di Batam ada, Pak. Oh dulu di Flores Batam. 98. 98. 99. 99. 99.
itu masih terasa, masih ada bau suku ya. Tetapi itulah dinamika ya. Tetapi kita berharap jangan terjadi lagi, apalagi suku. Sekarang yang terancam di depan mata apa? Radikalisme. Sebetulnya radikalisme itu nggak terlalu kuat lah. Begitu reformasi, ya kan? Reformasi tahun 98, 99 terjadilah yang namanya amandemen. Masuk mereka ini sehingga dihapuslah yang namanya P4 atau PP7. Sekarang menghidupkan lagi sehingga kurikulum yang namanya kebangsaan dan juga nasionalisme agak lemah. Saya banyak dengar komplain ini kan, betul ya? Katanya anak-anak kita sekarang agak lemah mengenai nasionalisme karena kurikulumnya itu dilemahkan. Itu suatu kelihatan ya, suatu infiltrasi anarasi dari pihak lain supaya lemah nasionalisme masuk kelompok ini. Kita udah lihat kan gentayangan kan, ya, dan namanya gamis-gamis gitu ya, kelihatan sekali ya gamis-gamis jadi sama yang di Timur Tengah. Padahal kita dulu santai-santai saja, dulu kawan-kawan aja sampai SMA, waktu saya SMA tahun 77-an, tahun 70-an, kita teman-teman aja, agama apapun nggak masalah. Sekarang mungkin ada batas-batas barangkali ya, karena adanya tantangan yang namanya radikalisme. Dan ini memang menjadi ancaman kita. Mereka sudah masuk ke universitas, mereka masuk ke BUMN, mereka masuk ke PNS, mereka masuk ke TNI Polri, tergantung persentase. Ada yang bilang di TNI Polri sudah 3-5%, di BUMN sudah sampai 15%, di kampus sudah 30%. Bagaimana ya? Pelajar sudah sampai 30-40%, terus di PNS sampai 17%, sudah masuk. Mereka pengen supaya negara ini dirubah menjadi negara agama Islam. Istilah kerennya N11. Tegas-tegasnya NII, NII ya, Negara Islam Indonesia. Dan mereka sekarang lagi bergerak, ya, lagi berat melalui cara paksa, terorisme dan lain-lain, dan melalui cara soft, yaitu mempengaruhi. Ini udah masuk. Mereka berusaha masuk. Yang terkenal kemarin di kampus-kampus ada triliunan beasiswa ke luar negeri, mereka masuk menangani ini, mereka dep orang lain, mereka masuk orang mereka semua sampai ke luar negeri, ke Australia, ke Amerika, padahal biaya pemerintah. Mereka strategis dan sekarang mereka sudah umur 40-50, udah bertebaran orang pintar S2, S3, biaya pemerintah. Harusnya enggak dong, terbuka dong, bagi orang Kristen juga ada ya, harusnya dapat, bagi orang Buddha juga harus dapat, bagi orang Hindu harus dapat, orang Katolik dan orang-orang agama lain atau suku-suku lain lah. Tetapi karena adanya tantangan ini sudah tercium dan sudah mereka siap untuk mengambil strategi. 2014 mereka berjuang setengah mati, kalah. 2019 berjuang setengah mati, kalah. Ingat ya waktu Prabowo lawan Jokowi ya, waktu 2014-2019, 2009 masih aman mereka, masih terlindungi oleh pemerintah SBY. Tapi mereka udah menjamur melalui FPI ya. Dulu orang ketakutan sama FPI, betul ya? Katanya membela agama, ya kan gitu, demi Tuhan, demi agama, demi umat. Ujung-ujungnya penindasan, premanisme, betul ya? Tercium sejak Jokowi tegas. Ini ancaman di depan mata. Bagaimana kita yang mencintai NKRI, yang mencintai negara kita dalam persatuan dan kesatuan, kita harus bersikap. Saya tidak setuju ya. Ini realita ya. Saya juga udah ngomong pada kawan-kawan orang politik. Kita ngomong, dan kalau bisa kita semua ngomong, tapi kita selalu didik. Udahlah. Angin-angin, ya kan, sudahlah, nanti pertikaian. Aduh, sabarlah, kita kan harus belajar beriman kepada Tuhan yang Maha Kasih, pengampun, ya, pemaaf. Jadi kalau ada terjadi penindasan, toleransi, kita tidak mau menghadapi, kita hadapi. Tapi bukan berarti gigi balas gigi, mata ganti mata, bukan. Kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, dari mana itu namanya akan ajaran Kristen, paham kan?
Betul ya? Misalnya gereja kita dihalang-halangi, kenapa Bapak perlakukan kami seperti ini? Apa hak Bapak? Di mana itu Pancasila, di mana itu hak berbangsa dan bernegara? Kewajiban kita, hak kita di mana? Nah, itu kan bukan berarti kita mau perang kan? Ada hubungannya, betul ya? Betul ya? Kira-kira betul ya? Betul kan? Ya kita bicarakan, tapi nggak usah kita siap mau perang-perang. Kita angkat kebenaran, keadilan, dan kebaikan di dalam tata negara kita yang sudah sah, namanya 4 pilar. Nah, bicara. Saya udah lakukan itu. Waktu terjadi diskriminasi gereja Santo Yosef di Tanjung Balai Karimun, ya kan? Kan dilarang itu loh. Akhirnya saya bilang sama staf saya, kita berangkat ke sana. Ada tim saya namanya Abdul Halim, orang Bugis Melayu. Tim saya juga di Karimun Muslim. Tolong dong tokoh-tokoh Muslim ketemu sama saya, kita ngopi-ngopi di Morning Bakery. Oke lah. 7 orang mereka, ada yang dari Bugis, dari Melayu, dari Jawa, dari Padang, dari Timur ya. Timur itu mungkin orang Flores, tapi Muslim. 30 pertama dipodai saya. Gimana ya? Ini memang kami nggak setuju ini. Kenapa di rehab gereja ini? Kami umat Muslim mayoritas, tidak boleh. Itu apa FKUB? Kasih izin, kasih rekomendasi. Kenapa nggak melalui kami? Dan gitu kan? Kira-kira paham kan? Bahwa mereka berkuasa. Jadi ngomongnya begini ya, udahlah. Sabarlah, ya kan? Begitu giliran saya ngomong, saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak sejarah Republik Indonesia? Sejak dibangun, kita tidak bicarakan mayoritas minoritas. Kita bicara tentang hiduplah Indonesia Raya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Enggak, kita bicara mayoritas minoritas. Kalau kita bicara mayoritas minoritas, oke, kita mainkan bareng kita di Samosir sana. Kami sudah 99,9%. Bapak ada 20-30 kakak mau bangun masjid, kita bilang tidak boleh, berhubungan. Sakit hati nggak Bapak? Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal. Betul. Betul. Tapi kenapa kami nggak lakukan? Karena kami Pak dididik, dibimbing oleh pendeta dan pastor kami supaya toleran, supaya solider. Itu didikan dari pemimpin agama kami. Jadi nggak mau kami larang Bapak untuk bangun masjid rumah ibadah Bapak di kampung kami yang opung kami dari dulu tidak ada orang Muslim. Mereka langsung bingung, ya kan? Tuh berani kali Bapak ini loh. Karena ini tata negara, betul ya? Betul. Betul. Ya saya ingat Bapak juga ada di itu ngomong begitu, jangan takut. Kenapa Bapak larang-larang? Nanti kami larang juga di situ kemana? Ada, Bapak juga ada izin situ. Ada bikin mushola, bikin apa namanya masjid atau langgar. Ada Bapak izin. Kami juga perlu kalau tempat ibadah. Memang beda, yang namanya rumah ibadah sama tempat ibadah beda. Kalau rumah ibadah perlu izin mendirikan bangunan, itu rumah ibadah. Kalau tempat ibadah bisa ke mana aja? Ya bisa di kapal laut Pelni, bisa di kantor nggak? Bisa. Ini mau ibadah nih, bisa. Bisa di rumah nggak? Bisa di mall nggak? Bisa. Ya bisa. Kalau di kamar terbang bisa juga kalau ada uang ya. Kalau lagi nggak ada angin ya. Bisa kan? Di bawah pohon bisa. Di atas rumput bisa. Di atas aspal bisa. Mereka punya tempat ibadah di atas aspal. Umat Muslim banyak di Paris, Prancis, tahu ya. Begitu Jumatan, aspal tertutup untuk Jumatan. Tahu kan? Tertutup, orang nggak bisa lewat selama 2,5 jam. Kenapa? Dia lagi tempat ibadah, tapi bukan rumah ibadah ya. Kalau rumah ibadah perlu dong izin ya, betul ya? Kok bisa? Ya butuh 2-3 jam lah, namanya mau Jumatan. Ya orang bule, orang Prancis kan, ya udahlah, tunggu aja dulu selesai. Begitu selesai buat, lewat lagi jalan kan gitu ya. Karena namanya tempat ibadah, beda. Paham ya kira-kira ya? Jadi kalau kita mau beribadah, dilarang-larang. Apa hak Bapak? Kan ada di
Undang-Undang Dasar 29 ayat 2, seluruh warga Indonesia bisa menjalankan ibadahnya menurut kepercayaan masing-masing. Kita mau beribadah kok nggak boleh, ya kan? Ya kita tentang dong, nggak boleh bapak begitu terhadap kami. Mau dimanapun kita, maupun bapak di mana, kami pun di mana, tidak ada namanya warga negara kelas 2, tidak ada namanya warga negara yang numpang, betul ya? Semuanya ini warga negara, setuju ya? Betul lah. Silakan Pak Johnson, langsung ke depan Pak. Silakan Pak. Ini lagi hot kuliah sama hot Faidah. Jadi ini tentang kita sebagai orang yang dibilang namanya minoritas. Kalau secara Indonesia kita dibilang minoritas, tapi secara mayoritas di Samosir kita orang mayoritas, betul ya? Atau dulu di mana kita Roto kita mayoritas, atau di Malige atau di Ragumoti kita mayoritas. Tapi itu bukan persoalan. Mau mayoritas, mau minoritas, tidak persoalan. Semuanya berhak hidup sebagai warga negara Indonesia. Setuju ya? Setuju. Ya harus begitu. Jadi kan mau diajarin sama gaya-gaya pikir lama. Tentang itu saya ngomong dengan kawan-kawan saya orang DPD RI dan juga sesama DPRD di sini, saya ngomong kita jangan mau diperlakukan bahwa sudahlah, tahu dirilah, kita ini warga negara kelas 2, kita ini minoritas, kita ini diajar Tuhan Yesus supaya sabar, supaya apa? Ada hubungannya, paham ya? Saya percaya Yesus Kristus itu juru selamat saya dan sudah mati bagi saya dengan maha kasih. Tapi kalau ngomong harus ngomong, paham ya? Nggak ada hubungannya dengan kasih. Kasih itu bicarakan kebenaran, keadilan, dan kebaikan, itulah kasih. Tapi kalau kita diam kemana-mana, itu bukan kasih, itu namanya pengecut. Betul ya? Kita jangan menjadi orang pengecut, paham ya? Tapi bukan juga kita ya belajar ganas. Mereka begitu, kita juga begitu, nggak usah dilatih dengan gitu. Ya, kita bicarakan tentang realitas. Berbangsa dan berbangsa, mari kita sama-sama membangun Republik Indonesia. Setuju? Tepuk tangan untuk tim semuanya. Jadi tantangan radikalisme itu memang di depan mata. Jadi kita ini tolong juga banyak berdoa begini. Ya, ini saya sudah masuk di dalam masukan dari pusat. Makin kencang gerakan-gerakan anti pemerintah, khususnya untuk menurunkan Jokowi, makin kencang, luar biasa. Mereka punya dana besar. Dari mana dananya? Dari orang-orang korup yang uangnya triliun-triliun lagi di ganggu Jokowi. Paham ya? Gedung Granadinya Tommy Soeharto harga berapa triliun? 1-2 triliun ya. Taman Mini Indonesia Indah yang selama dipakai semena-mena oleh Cendana, tarik. Kenapa? Milik negara, berkomar, ya kan? Belum lagi uang-uang disimpan, dilacak di Swiss, di Singapura. Ada mereka bikin perjanjian supaya bawa. Mereka para adam dan mereka punya dana besar untuk mendanai menggulingkan Jokowi. Kerjasama lagi dengan kaum-kaum ekstrim yang lain. Mereka berkolaborasi supaya Jokowi jatuh. Secara politik, ini analisa ya, Jokowi jatuh. Secara politik, tinggal tunggu tanggal main. Tapi gimana? Kita mau bela atau gimana? Ya, terserah politik kan, betul kan? Mereka punya dana untuk demo-demo sampai nanti diseranglah DPR kantor kami. Ya saya harus lari dari situ, bahaya nih. Udah siap kan? Karena ini infiltrasi politik kali-kali. Udah tercium baunya. Kita lihat, kok begini, dan mereka sangat keras, ya kan? Ya, kalau saya sih secara orang yang melihat begini ya, Jokowi itu orang baik Mas. Dia berusaha membangun bangsa dan negara, dia berusaha berjuang, tapi dia berbenturan sama kiri kanan. Kenapa? Ya marah, nggak suka, ya kan? Sebenarnya dia pencinta bangsa dan negara untuk kita. Prestasinya udah bagus, ya. Cuman politik kan nggak segampang itu kan, betul nggak? Dan mereka sangat mengganas dapat
meradang supaya jatuh, tercium jatuh. Ini menurut pengamatan saya. Ya nggak tahu kan? Kita doakan supaya jangan jatuh. Setuju ya? Panjatkanlah doa supaya jangan jatuh. Atau kita juga turun. Mereka turun berdarah-darah di jalanan. Ya siapa aja? Mau? Gitu kan? Kenapa? Mereka kan sedang membela diri mereka. Kita membela siapa? Yang membela bangsa dan negara kok. Ini berdaulat, partilan, betul ya? Jokowi salah. Berarti sampai 20 Oktober 2024. Tapi mereka mau turun. Itu aja otak mereka. Kenapa? Ya kenapa tadi? Meradang. Belum lagi kelompok radikal tadi kan. Kesempatan merebut kekuasaan untuk menjadikan negara Islam. Ini ngeri ini. Tapi ya ini bukan rahasia lah ya. Sorry, ini bukan rahasia. Orang tahu cuman gimana. Ya kita cinta partilan kebangsaan dan implementasi dalam tata ini saya serahkan kepada masyarakat. Saya sudah lakukan tugas saya. Saya bicara di depan rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian. Saya bilang, Pak, bagaimana hadir negara menghadapi infiltrasi anasir-anasir radikalisme? Negara harus hadir. Saya juga ngomong di depan Mahfud. Sampai saya punya teman kiri kanan yang Habib kebakaran jenggot. Tapi sejak itu justru lebih ramah kepada saya. Lebih ramah. Halo Malika, lebih ramah. Dia lebih respect. Sebelumnya tadi apa saya? Tapi kenapa ya? Saya ini warga negara Indonesia, cinta Republik Indonesia, jangan main-main sama Indonesia. Setuju? Setuju. Ya harus itu kita. Kalau enggak ya kita pecah. Habis negara kita. Memang itu. Dan juga di depan Kominfo, Pak Plate, ya, orang kita Timor, Pak Mahfud, Menko, ya. Terus apalagi ya, di depan Mabes, kami diundang ke Mabes bersama dengan Kapolri, Wakapolri dan semua bintang-bintang 3, bintang 2, bintang 1 di belakang semuanya. Bahayanya radikalisme. Negara harus hadir, kalau enggak kita tunggu berubah. Paham nggak? Itu kan bagian saya. Kenapa? DPRD kerjanya sama menteri sama pemerintah. Tapi bagian bapak-bapak ibu apa? Yang ngomong kita ke masyarakat di tengah kopi. Bicara aja, nggak usah takut. Jangan dikatakan, aduh, sensitif. Jangan. Rugi kita, makin berani mereka, makin dikilas kita. Bicara, tapi tetap ramah. Yuk, ngopi-ngopi tetap, tapi pesan itu, pesan kita sampaikan. Gak usah takut. Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Kenapa? Kita benar, kita adil, dan kita baik. Gak ada kita mau urusan mereka, mengganggu mereka, ataupun menggar-garai itu mengganggu. Gak ada. Kita orang baik. Cuman kalau kita dikit kita bicara. Jangan begitu dong. Ini Republik Indonesia. Harus. Setuju ya? Setuju. Nah, maka dari itu, terima kasih kalau tim semua relawan sudah menjadikan saya DPD RI. Saya harus berperan sebagai DPD RI wakil daerah dan juga wakil masyarakat baik Kepri, baik Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan partilan. Terima kasih, Tuhan berkati. Horas. Horas. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Senator kita. Sekali lagi kasih aplaus yang meriah. Baik, Bapak Ibu sekalian, dapat kita dari Pak Johnson nih. Dia yang telah tadi. Selamat malam Pak Johnson. Ada Pak Sahat Lubis dan ada Pak Iwan dalam Banua. Jadi sebelum nanti kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian untuk menanggapi, ada baiknya kita kasih kesempatan kepada, kalau Pak Iwan ini tokoh Nias di Sagulung, termasuk di Bandung lah ya Pak ya. Kalau Pak Sahat ini tokoh di Batam Kota. Kalau Pak Johnson ini tokoh di Kepri. Levelnya udah Kepri nih Pak. Jadi boleh kasih tanggapan sedikit mulai dari Pak Iwan mungkin. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Horas. Horas.
Cepur Seribu, dan saya tinggal di daerah Sebulu, tempatnya sudah menunggu kami di Seroja. Saya sudah 11 tahun berdiam di sana, sebelumnya di Batam Center. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Richard, dan sudah kita rasakan juga apa yang namanya intoleransi. Terakhir yang kita dengar itu daerah Galang sana ya, yang cukup membuat kita miris. Dan di sini juga saya sebagai seorang pengikut Yesus, orang pengikut Kristus, tentunya banyak berharap kepada pemerintah untuk tidak timpang dalam memberlakukan atau dalam menerapkan atau menciptakan suatu perda atau peraturan pemerintah terkait intoleransi ini. Dan harapan kami juga pada Pak Richard, walaupun orang-orang salih yang ada di dalam MPR RI itu tidak seberapa, tetapi dengan penyertaan Tuhan kami percaya bahwa Pak Richard mampu menyuarakan. Dari sisi tenaga memang Pak Richard tidak mampu, tetapi berkat doa kami semua Pak, berkat doa kami bahwa Bapak kuat, mampu memikul apa yang kita bicarakan barusan, secara khusus masalah intoleransi ini memang sangat mengganggu. Dan di wilayah Sagulu sudah berkali di sana pihak Densus mengamankan beberapa orang yang disebut di sana itu para ustaz ya, memiliki jangkul agak berlebih. Terakhir 2 bulan yang lalu ada beberapa orang itu digulung oleh Densus 88. Kami bersyukur, kami juga nggak tahu jarak dari rumah saya itu tidak sampai 200 meter. Cuma kami nggak tahu, warga sekitar nggak tahu. Ya, kita berterima kasih kepada polisi, dan tentunya ini dorongan dari para senator-senator kita di sana. Nah, dan untuk ke depan, kami Pak Richard, kami masih membutuhkan Bapak untuk menjadi penyambung suara kami, penyambung lidah kami di Senayan sana. Sama-sama butuh. Iya. Iya. Nah, kami kita berkomitmen. Artinya untuk tahun 2024 saya katakan di sini, saya berani mengatakan bahwa warga Nias khususnya yang ada di Sungai Pelunggu dan Kota Batam ini masih memberikan kepada kami. Demikian saya sampaikan. Salam. Terima kasih untuk paparan yang disampaikan oleh Bapak Richard selaku anggota MPR dari DPD Kepri. Langsung saja kita sudah paham sebenarnya 4 pilar ini dari Pancasila, Undang-Undang, NKRI, sama Bineka. Iya, Undang-Undang Dasar 45. Kita sudah paham, cuman saya menanggapi sedikit dari paparan Pak Richard tadi sebelum ke kawan-kawan. Radikalisme itu identik dengan kekerasan dan terorisme. Kalau saya melihat, jadi saya mau menyampaikan agar diteruskan oleh Pak Richard. Kita berharap kepada Pak Richard dan kawan-kawan yang mendukung Pak Richard di Senayan bisa mendapat respon dari pemerintah. Sekecil apapun gangguan terhadap pemerintah kita terhadap salah, kita melihat selama ini pemerintah kita baik aparat terkadang terkesan seperti
pembiaran, terkesan seperti pembiaran. Kemudian terkesan pemerintah kita ini lambat. Jadi kami mengharapkan dari masyarakat agar disampaikan oleh Pak Richard dan kawan-kawan di Senayan, sekecil apapun gangguan bisa diambil tindakan yang cepat, tepat, dan tuntas. Kadang-kadang kita melihat peristiwa-peristiwa di negara kita ini, baik dari Sabang sampai Merauke, ditangani tapi nggak tuntas. Akhirnya apa? Nggak tuntas di satu tempat ini, di tempat lain muncul lagi, di tempat lain muncul lagi. Akhirnya jadi bisa dibilang akumulasi daripada permasalahan ini, pemerintah jadi di demo, jadi menumpuk akumulasi permasalahan ini. Karena persoalan dari yang satu daerah ini belum tuntas, sudah ada persoalan lagi. Jadi karena apa? Karena kita melihat dari respon pemerintah itu, satu ada masalah pembiaran, keterlambatan atau bisa dibilang lambat menyelesaikan. Itulah yang menjadi akumulasi permasalahan yang besar di negara kita. Jadi kita sangat mengharapkan Pak Richard bisa meneruskan perjuangan daripada keluhan masyarakat dan apapun yang kita alami untuk tahun-tahun ke depan. Terlebih nanti kalau Pak Richard juga akan bisa kami katakan nanti maju 2024, kita tetap mendukung supaya program-program yang akan dijalankan Pak Richard dan kawan-kawan bisa tuntas nanti di tahun-tahun berikutnya. Jadi itu yang jadi saya tanggapi tadi, supaya disampaikan pemerintah kita ini kalau ada gangguan sekecil apapun bisa ditangani dengan cepat, tepat, dan tuntas. Itu yang pertama. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Johnson untuk menanggapi. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Mohon maaf, kebetulan agak terlambat. Saya baru berbuka, kantor saya meninggal dunia. Jadi tadi ada acara mengakhiri. Saya sempat hadiri karena acara ini juga sangat perlu. Saya bisa hadir bersama. Dan juga kita lihat dari judulnya masalah viral ya, dan dipertemukan tim dari Korcam dan Korlor. Intinya begini, Pak Richard sebagai anggota DPD yang diberangkatkan oleh masyarakat Kepri bisa menjadi mediator, bisa menjadi perwakilan dari masyarakat Batam atau Kepri untuk bisa berbicara dengan pemerintah menyangkut intoleran dan radikalisme. Memang hal ini perlu agar kita bahas, perlu kita tindak-lanjuti. Kita bisa lihat kondisi Batam beberapa bulan yang lalu ada pelarangan rumah ibadah. Dan yang terakhir ini mereka dari grup Melayu yang di Barelang, mereka melarang membuat tuak Barelang, ya, malah mereka minta bikin aja tuak Tarutung. Nah, jadi kadang-kadang kan pemahamannya ekstrimnya nggak dipahami, itu persoalannya. Jadi saya tidak panjang cerita. Pak Richard ini masih proaktif dan berjuang keras sebagai wakil rakyat yang untuk duduk di DPD. Makanya dalam perjalanan pengalaman saya sebagai tim beliau dan kita bersama-sama, saya masih mengharap kepada beliau untuk di 2024 bisa maju kembali. Bagaimana teman? Setuju? Ini saya minta, bukan beliau yang menyampaikan ke saya, ya. Saya minta Pak Richard masih bersedia, karena dari perjalanan setelah beliau duduk di DPD, ini banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi, pertemuan dengan para pejabat,
bagaimana untuk menciptakan perkembangan daerah maritim Kepulauan Riau ini. Saya bukan menyatakan dan saya tidak punya kuasa menyatakan bahwa terdahulu tidak seperti itu. Saya tidak mau mengatakan itu. Tapi saya lihat dari perjalanan beliau ini cukup proaktif. Dia bertemu dengan Kapolda, bagaimana melihat pelayanan dari rumah sakit COVID yang ada di Barelang, dan juga bertemu dengan multi etnis, multi suku. Nah, ini salah satu saya yang bisa saya lihat bahwa beliau masih punya peluang menurut saya. Jadi beberapa bulan lalu saya tanya aja, saya kontak aja karena ini tim Pak Richard masih ada nggak niat untuk maju lagi, karena dia tanya bagaimana respon di lapangan Pak Siregar. Saya bilang kondisi di lapangan ini masih positif, kondisi di lapangan masih positif, tinggal nanti bagaimana tim melakukan gerakan. Saya kira itu dulu intinya, karena ini kan pembahasan 4 pilar ya. Tapi intinya kami masih minta Pak Richard untuk bisa eksis maju kembali. Dari Nias tadi sudah siap, dari Batak sudah siap, multi etnis Melayu yang mereka jalani, yang beliau jalani, saya tahu juga eksis. Berikan dulu tepuk tangan untuk Pak Richard untuk maju kembali. Coba yang merasa siap untuk menyatakan maju kembali, tepuk tangan, angkat tangan dulu. Angkat tangan. Coba katakan, oh belum semua, oh sudah semua ya. Siap, terima kasih. Tuhan memberkati pertemuan dan Tuhan memberkati Pak Richard untuk selalu eksis sebagai anggota DPD yang berasal dari Kepri. Sukses selalu Pak Richard. Terima kasih. Baik, kasih plus dulu untuk 3 nomor 3. Terima kasih Pak Iwan, Pak Johnson dan Pak Sahat. Saya bilang tadi mereka ini tokoh gitu loh. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian tidak tokoh. Saya juga mengerti ketokohan Bapak Ibu sekalian di tempat saudaranya, Bapak Ibu sekalian. Kapan-kapan ada waktu lagi bisa gantian Bapak Ibu yang ada di depan. Ya, setuju ya? Setuju. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi harapannya besar ya, bagaimana pelayanan Pak Richard di DPD ini bisa berlanjut sampai 2 periode. Nah, tapi itu bisa kita diskusikan lebih jauh di waktu yang akan datang. Nah, sekarang mungkin bisa ditanggapi mengenai atau ada pertanyaan terkait sosialisasi 4 pilar ini, waktu dan tempat kami persilakan. Ada yang mau bertanya atau udah paham semua ini? Udah paham? Atau 2 periode itu bisa dibahas? Ada yang mau menanggapi? Kalau enggak saya langsung tolong nih. Ini. Ada yang langsung ngacu? Baik, kalau tidak ada, saya mohon izin langsung tujuannya aja. Satu perwakilan dari ibu-ibu, mungkin ibu yang di belakangnya, boleh? Oke, satu lagi dari saya sini, Tanjung Piayu, pulang, boleh? Boleh abang ini, ya, boleh menanggapi satu yang abangnya? Ya. Oke, satu lagi, tadi agak malu-malu tulang saya dari tiban ini. Kalau berdua mungkin saya tidak suruh, tapi untuk menanggapi saya suruh malam ini. Ya, abang silakan. Oke. Sekali langsung Bu bisa. Ya. Boleh ke depan lah. Sebutkan namanya. Selamat malam, salam. Saya ya sebagai pendukung atau apa? Ini sama Bapak Richard ya. Waktu Bapak ini yang mau mencalonkan kemarin, saya masih ingat ya Pak, masih ingat Bapak ya. Kita jalan sampai ke Bengkong Dalam, Bengkong sekitarnya lah, Bengkong satu. Jadi nama saya Maida Hasibuan. Saya berdomisili di Bengkong Maju RW 17. Ini
harapan ke depannya ya Pak ya. Ya kita sebagai pendukung, saya sendiri sebagai ini, secara pribadi saya bersyukur ya, saya berterima kasih banyak. Tapi mohon perhatiannya juga ya Bapak buat Bimbo Wahyu lah. Dan sekitarnya ya Pak ya. Kalau boleh Bapak Reses laksana biar dia lihat dulu gimana. Nah ada di tempat kita nggak ada Pak. Lingkungan di RW di apa di RW 17, di RW 1 pun nggak ada Bapak kata sana. Justru di situ kita kecewa ya jujur ya. Saya secara pribadi. Gimana dalam berapa hari kita mengajak semua di luar Kota Gunung Wahyu ramai-ramai sampai ini dos setiap pintu ya, pintu ke pintu supaya memenangkan Bapak ini. Sebenarnya kalau secara pribadi dia paling bagi saya belum masih puan. Saya mohonlah Pak, jadi mohon ini karena memang ini sebenarnya harus secara pribadi Pak ya, tapi nggak boleh inilah boleh apa ada tetangga saya mengeluh ini mau masuk SMA ceritanya Pak. Jadi keadaan mereka suami istri memang kerja tak kerja. Sebenarnya dari kemarin itu saya secara pribadi mau datang ke rumah Bapak. Mohonlah itunya Pak ya, pengertiannya. Dan saya membawa ibu itu, tolong ibu maju ke depan. Iya, karena ini juga saya bawa kemarin apa jalan sampai ke Dalam kan. Tolong kenalin lah. Selamat malam semuanya. Malam. Diri saya. Nama saya Siti Riyadi Lubis. Alamat Mekong Wahyu, Gang Garuda nomor 28. RT 01 RW 17. Karena keadaan kami memang susah Pak, jadi anak saya pengennya dia mau masuk SMK, tapi karena keadaan ekonomi kami itulah kurang itu, saya mau minta tolong sama Bapak supaya dibantulah Pak. Catat Pak Hutar ya. Staf saya. Baru ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Saya mohonlah kalau misalnya kalau ada pertemuan apa-apa tolonglah kita diikutin serta gitu kan. Ini kalau bukan karena Kak Mawati saya tidak tahu. Sebenarnya kita bukannya apa. Berapa hari itu selalu kita ini kan promosikan Bapak ini gitulah. Jadi itulah harapan kita ke depan ya buat Bapak Richard. Sukses selalu ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan kasih pun tadi ya. Ayo Pak, aman. Selamat malam buat kita semua di acara pertemuan sosialisasi apabila oleh anggota DPR RI tingkat DPD Bapak Richard Pasaribu. Perkenalkan saya, nama saya Jerudi Huta Barat yang tinggal di Kampung Seraya. Orang tua. Terima kasih banyak. Saya kebagian dari undangan sosialisasi pada malam ini dari tulang Pasaribu dengan sifat utama yang bekerja di kantor Bapak Richard Pasaribu. Permintaan kami dari warga
yang berdomisili di daerah Kampung Selatan pada umumnya. Terus terang kami akan kasih tahu ini rada-rada berat, tapi kalau ada kebersamaan boleh didengarkan. Sekarang ini kami buat laporan dulu untuk Bapak Richard Pasari. Ada rada-rada ancaman akan penggusuran. Sementara hati kami untuk membangkitkan kembali. Kami dari simpatisan Bapak Richard Pasari. Saya bukan anggota, jadi tim daripada Richard Pasari hanya simpatisan. Kami masih membutuhkan Pak. Bagaimana kami supaya dapat di situ tinggal beberapa saat. Kalau ada pemindahan, lepas dululah pesta demokrasi yang akan datang. Itulah permohonan kami. Nah, yang kedua, kerinduan kami memang sudah terobati oleh Bapak Richard Pasari itu sewaktu ada reses di gedung sekolah minggu HKBP yang ada di Muara Takus. Kerinduan kami sudah tersampaikan. Cuma permohonan kami itu tadi Pak, karena Bapak sangat peduli dengan kemasyarakatan, terutama di Pulau Batangan yang pernah kami rasakan, baik di kumpulan warga, terutama di tempat ibadah. Sebentar kami dengar ada Bapak Richard di gereja sana, ada di kampung sana, ada di sana. Jadi hanya kami pun mendengar luar biasa berkat Tuhan. Jadi kalau kami sekali lagi mohon apa sekecil apapun keluhan masyarakat itu, apalagi untuk berketenangan jiwa kemasyarakatan, usul kami dari masyarakat boleh dikatakan pinggiran lah marginal. Soalnya posisi kami di rumah liang, boleh dikatakan marginal. Nah, jadi sementara yang tidak ada gunanya seperti kawan yang dari seberang. Pada ribut semua medsos dibuatnya, terjadi problem. Apa yang kita ambil hikmahnya dari sana? Hanya penolakan semata. Kita pun pernah menjelajahi tempat yang dia tuju itu. Pernah kita dipulangkan jam 8 malam lagi, ditolak dan tidak dibolehkan masuk kembali. Pernah kita rasakan itu tahun 94. Tapi kita apa? Memang berisiko. Suka orang di negara ini. Bukan kita mengatur negara orang. Di rumah kita belum tentu kita melaksanakan apa yang kita inginkan ini terhadap anak kita. Belum tentu berkesan sama dia. Kira-kira begitulah Pak. Jadi kami memohon untuk Bapak Richard perpanjangan tindakan dari masyarakat KPI pada khususnya Bapak menyampaikan bagaimana tentang kenyamanan berbangsa dan bernegara ini Pak. Semoga Bapak Richard ke depannya diberikan Tuhan panjang umur sehat dan dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh masyarakat pada umumnya KPI yang mengantar Bapak hingga ke Senayan. Terpujilah Bapak di surga, Bapak Richard. Kalau maju di tahun 2024, kami siap mendukung dari